Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Lebak, Banten mengalami kenaikan. Kenaikan disebabkan dampak cuaca ekstrim yang terjadi beberapa pekan terakhir. Kenaikan sejumlah bahan pokok salah satunya terjadi di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Kenaikan terjadi pada hampir semua bahan pokok dan sayur yang melonjak, bersikaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Seperti harga bawang merah, jika sebelumnya dijual Rp30.000, naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Kemudian untuk bawang putih, jika sebelumnya dijual Rp35.000, naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga cabai keriting merah, jika sebelumnya dijual Rp20.000, naik menjadi Rp40.000. Menurut salah satu seorang pedagang mengungkapkan kenaikan harga ini terjadi dampak dari cuaca ekstrim dan menjelang Natal dan Tahun Baru. Akibatnya omset penjualan mengalami penurunan. Jelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah sembako mengalami kenaikan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Farah Manhira dari Pasar Pagasangan. Selamat pagi, Farah. Silakan dengan laporan Anda. Iya, Ijul dan juga pemirsa, memang harga komoditas pangan ini menjelang Natal dan Tahun Baru mengalami peningkatan tidak hanya di wilayah Banten yang tadi Ijul sampaikan, tapi juga di wilayah Jawa Timur ini hampir merata. Harga atau bahan pokok ini mengalami kenaikan. Salah satunya di kota Surabaya, pemirsa, yang menjadi salah satu kota besar di wilayah Jawa Timur, termasuk di Pasar Pagasangan, di tempat saat ini saya mengabarkan. Saya sudah mencoba untuk mencari informasi berkaitan dengan harga bahan pokok yang mengalami kenaikan. Ini beberapa di antaranya adalah cabai rawit, telur, cabai besar, kemudian bawang, minyak, dan sayur-sayuran. Untuk lebih lengkapnya, pemirsa, saya coba ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pedagang di Pasar Pagasangan. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi. Semoga masih kelihatan ya. Oh iya. Gimana, Mbak, boleh diceritakan, Mbak, harga bahan pokok yang Naik sekarang. apa aja ini, Mbak? Kalau hari ini itu cabai kecil sama selada yang melonjak sangat tinggi. Biasanya selada kan kemarin-kemarin sekitar 35, sekarang sekitar 47,50 per kilonya. Cukup besar ya, Mbak, kenaikan? Iya. Cabai kecil itu kalau kemarin sekitar 30-an, sekarang mencapai 40 ke atas. Kalau harga telur, Mbak, ini juga naik ini, Mbak? Telur itu 3 hari ini sekitar 29 dan sekarang terakhir 29.500. Bawang merah, bawang putih 5.000. Selain telur, cabai, tadi info ada bawang. Ini pokcai. Pokcai itu yang kemarin-kemarin sekitar 12.000, sekarang mencapai 17.000 per kilonya. Terus kalau yang sawi-sawi biasa itu sekarang 2.500, yang lainnya masih normal. Mentimun itu memang biasa, kalau setiap tahun baru timun itu mesti mahal. Kenaikannya memang sudah rutin terjadi ketika mau tahun baru? Iya, Natal tahun baru itu memang pasti itu sama kalau lebaran. Kalau dari cuaca, Mbak, ini kan di Jawa Timur cuacanya cukup ini ya, Mbak, ekstrim ya. Hujan terjadi setiap hari, bahkan sampai banjir longsor. Tapi ada pengaruh nggak, Mbak, dari sayur-sayuran dan harga-harga lainnya, Mbak? Sayuran pengaruh sekali, Mbak. Tolong kedua Mbak ini. Kalau sayuran sangat pengaruh sekali. Apalagi kalau musim hujan kayak gini kan sayuran pasti rusak. Tapi kalau jumlahnya ini, apakah jumlah pengirimannya juga sama seperti biasanya atau ada berkurang gitu? Kalau saya sama sih, tetap aja. Kalau pengambilan saya tetap ambilnya. Ada pengaruh dari ini nggak sih, Mbak, jumlah pembeli kalau harganya makin naik gitu? Kalau dari segi yang orang konsumsi itu ya pengaruh, berkurang. Tapi kalau untuk pedagang kayak orang jualan sayur, apa warung-warung gitu ya kan, soalnya dia iya pasti kan butuh, ya itu ya pasti masih. Kayak ini tadi yang beli banyak selada itu kan, yang orang jualan mie ayam Jakarta itu kan, memang dia harus setiap hari ada, jadi ya biarpun mahal ya dibeli. Tanggapannya gimana itu, Mbak, sama penjual mie ayam tadi, Mbak? Kalau saya nggak tahu ya, saya cuman ya gimana lagi. Kalau saya ya saya kasihan sama ya orang jualan kayak makanan sayuran matang itu, kasihan banget, bener kasihan. Kalau dengan kondisi kayak gini, harapannya apa nih, Mbak, yang disampaikan kepada pemerintah dan juga? Ya kalau bisa ya dinormalkan kembali lah. Kasihan kan, apalagi sekarang ini cari uang kan sulit, Mbak. Kerja banyak orang yang nganggur, terus pekerja-pekerja itu kan banyak yang alih ke dagang,
Ya, sedangkan sekarang penjualan itu sangat, ibaratnya itu memang nggak seperti dulu perdagangan sekarang itu. Turun drastis pendapatan itu. Perubahannya ya. Baik, terima kasih Mbak atas informasinya. Pemirsa, memang itu adalah salah satu keluhan yang disampaikan oleh salah satu pedagang di Pasar Pagesangan. Ijul juga pemirsa yang rupanya juga para pembeli di Pasar Pagesangan ini juga mengeluhkan hal yang serupa, yaitu kenaikan harga pangan yang kisarannya juga bervariasi pemirsa, mulai dari 2.000 hingga 10.000 rupiah. Memang salah satu penyebab utama dari kenaikan harga pangan ini adalah cuaca yang terjadi di wilayah Jawa Timur. Seperti yang bisa saya sampaikan, bagaimana di Surabaya, Jawa Timur ini pemirsa, sejak kemarin malam, ini bahkan kemarin sore sudah mulai turun hujan sampai pagi ini. Dan pagi ini juga masih terlihat rintik atau gerimis di wilayah kota Surabaya. Yang informasinya menurut dari BMKG, pemirsa, ini juga cuaca di kota Surabaya ini hari ini akan turun hujan hingga malam nanti. Sehingga ini memang perlu menjadi kewaspadaan bagi masyarakat tersendiri yang akan beraktivitas di luar ruangan, termasuk juga untuk menghindari lokasi-lokasi yang rawan terjadi longsor ataupun pohon tumbang seperti di pohon-pohon besar yang usianya sudah cukup tua. Karena kejadian pohon tumbang yang terjadi di wilayah Jawa Timur ini juga cukup banyak pemirsa, bahkan bisa sampai memakan korban. Demikian Ijul dan juga pemirsa, kami semua berharap agar harga komoditas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru ini bisa kembali normal lagi. Ijul. Baik, terima kasih Farah mengabarkan langsung dari Surabaya. Kita harapkan harga bisa kembali normal ya. Terima kasih, selamat pagi.